فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الله, pada pengajian kita yang terakhir, yaitu kita telah mempelajari tentang Ghazwat Uhud. Ghazwat Uhud ini yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Dan saya menyebut bahwa orang-orang yang berjasa di dalam Ghazwat Uhud dari antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang laki-laki, seperti Talha bin Ubaidillah, saya sebut Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Abu Dujana, wa Abu Talha radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di sini disebut Butulatin Nisa, juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari golongan wanita punya jasa besar dalam peperangan ini. Al-asl anna butulatir rijal takun dakhil ma'arik. Seorang pahlawan itu dibilang pahlawan yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan, kepahlawanan orang-orang perempuan yaitu takun kharijul ma'arik, yaitu di luar bidang peperangan. As-sabri was-sabati war-ridha bi qada'illahi wa qadarihi, yaitu dengan sabar dan kokoh tetap apabila terjadi sesuatu, juga ridha kepada qada Allah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang perempuan dari sahabat Rasulullah SAW yang berjasa dalam peperangan ini yaitu Nusaybah binti Ka'ab yang kunyahnya Ummu Imarah. Nusaybah binti Ka'ab ini disebut sini An-Dhamrah bin Sa'id bin an jiddatihi. Wa kanat syahidat Uhudan tusqil ma. Nusaybah binti Ka'ab ini dahulu memberi air kepada orang-orang yang berperang, laki-laki yang berperang. Qalat, dia berkata, sami'tu Nabi SAW yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la maqam Nusaybah binti Ka'ab al-yawm khairu min maqam fulan wa fulan. Yang jasanya Nusaybah binti Ka'ab ini hari yang fi Ghazwat Uhud ini lebih hebat dari fulan wa fulan, kata Rasulullah. Fulan wa fulan yang disebut laki-laki, yani dia lebih hebat dari berapa sahabat laki-laki. Sebelum saya ceritakan tentang Nusaybah itu, dalam pengajian saya yang 3 minggu yang lalu, yaitu saya telah menyebut tentang kematian atau istishhad Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hamzah bin Abdul Muttalib, saya mengatakan bahwa yang membunuh yaitu Wahsy. Dan Wahsy ini adalah budaknya Jubair ibn Mut'im. Dan ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa tidak benar bahwa Hamzah Wahsy itu budaknya Hindun. Tidak benar itu. Bahwa Hindun yang nyuruh dia untuk membunuh Hamzah itu tidak benar. Hamzah bin Abdul Muttalib waktu itu dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini adalah budaknya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Waktu itu dia masih kafir, Jubair. Disuruh sama Jubair untuk membunuh Hamzah karena Hamzah telah membunuh pamannya yang bernama Tu'aimah ibni Adi. Maka dia membunuh Hamzah ini hanya untuk menjadi seorang merdeka, Wahsy tadi. Kemudian apa yang dikatakan oleh bahwa Hindun itu memakan membelah dadanya Rasulullah, dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib, itu tidak benar. Tetapi terjadi muslah. Muslah itu artinya seorang mati dari sahabat Rasulullah SAW, kemudian masalah umpamanya telinganya dipotong, hidungnya dipotong. Ini terjadi di perang Uhud ini, saya tidak mengingkari, ada itu. Hamzah juga digitukan.
Tapi bukan Hindun yang berbuat demikian. Bukan Hindun yang berbuat demikian, orang-orang lain. Kemudian disebut di sini tentang Nusaybah binti Ka'ab ini, dia dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma iltafattu yaminan wala shimalan illa wa ra'aitu Ummu Imarah tuqatilu duni." Saya tidak menoleh kanan dan kiri, saya kata Rasulullah SAW, saya menoleh kanan dan kiri, selalu saya melihat Nusaybah ini membela saya dengan pedangnya. Untuk orang-orang musyrikin, dia membela Rasulullah terhadap orang-orang musyrikin ketika Rasulullah SAW dikepung oleh orang musyrikin waktu itu, dan terluka dia itu dalam peperangan ini, Nusaybah binti Ka'ab ini. Kemudian yang nomor 2, Imra'ah min Bani Dinar, seorang perempuan dari Bani Dinar, kabilah min Bani Dinar, usibah fi Uhud zawjaha wa akhuha wa abuha, meninggal dunia di antara keluarganya, suaminya dan ayahnya dan saudaranya, telah gugur syekh syuhada di perang Uhud ini. Falamma qalu laha, waktu dikatakan kepadanya bahwa mata abuki, telah gugur ayahmu, qalat walakin ma fa'ala Rasulullah, dia tidak peduli dengan orang lain, yang diperdulikan oleh dia adalah Rasulullah SAW. Dia mengatakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa'adhamallahu ajruki fi akhiki, dan mudah-mudahan Allah SWT menambah pahalanya kepada saudaramu juga meninggal dunia. Qalat wa ma fa'ala Rasulullah, dia mengatakan demikian. Apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu wa qad sushida zawjuki, juga suamimu telah meninggal, gugur di perang Uhud ini. Qalat wa ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dia mengatakan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Dia minta kabarnya Rasulullah SAW. Bagaimana dia? Qalu khairan ya ummi fulan, katanya dijawab oleh sahabat Rasulullah SAW dengan keadaan baik, sehat. Wa huwa bihamdillah kama tuhibbin, seperti yang kau inginkan. Rasulullah SAW dalam keadaan bugar, segar, baik. Qalat aruni, dia tidak percaya. Aruni hatta anzur ilaihi, tunjukkan kepada aku di mana Rasulullah SAW supaya saya melihat dengan dua mataku. Fa usyira ilaiha, kemudian sahabat Rasulullah mengatakan itu Rasulullah SAW. Ay hunaka Rasul SAW. Falamma ra'athu, waktu dia melihat betul-betul Rasulullah dalam keadaan sehat, dia berkata, kullu musibatin ba'daka jalal, setiap musibah setelah engkau ya Rasulullah ringan. Yani ayahnya meninggal, suaminya meninggal, saudaranya meninggal, ringan buat dia kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ini menunjukkan dengan dipraktekkan sama dia bahwa dia bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan omongan seperti kita ini, ngomong nuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tapi hadil mar'ah, perempuan ini telah dipraktekkan sendiri. Ketika orang itu dikasih kabar matinya anaknya atau saudaranya, kaget orang itu. Tapi dia tidak sama sekali, kokoh orang ini, sabar. Yang dipentingkan sama dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha misdaq qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faiza usiba ahadukum bimusibah, kata Rasulullah SAW, apabila kalian dilanda kematian terhadap orang yang kau sayangi, falitadzakkar musibatahu fiyya, kata Rasulullah, agar dia itu ingat musibah yang aku derita, yaitu matinya Rasulullah SAW. Matinya Rasulullah SAW ini adalah kematian Rasulullah SAW akbar musibah di dunia, musibah yang paling hebat di dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila kau bandingkan apabila ditinggalkan oleh orang yang kau sayangi dengan meninggalkan aku, tidak ada artinya. Maka seorang apabila ditimpa kematian anaknya atau ayahnya atau orang yang dicintai samanya, dia ingatlah
kematian Rasulullah SAW. Dilihat nanti ringan seperti apa yang dirasakan oleh Imra'ah min Bani Dinar ini. Fa'adham musibah usiba biha an-nas kulluhum hiya musibat wafat Rasulullah SAW. Musibah yang dilanda oleh manusia di dunia ini tidak lebih hebat dari meninggalnya Rasulullah SAW. Yani meninggalnya Rasulullah SAW itu akbar musibah. Makanya dari itu, waktu mati Rasulullah SAW itu tanda kiamat. Dari tanda-tanda yaumul qiyamah matinya Rasulullah SAW. Fa'adham musibah usiba biha an-nas kulluhum hiya musibat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabiah, dan ini sahabat Rasulullah SAW, Imra'ah bin Dinar ini, haqqaqat waqi'an, dipraktekkan sama dia, bukan omongan kosong. Waktu dikatakan, mata abuha wa akhuha wa zawjuha, telah meninggal dunia ayahnya dan saudaranya dan suaminya. Taqul ma fa'ala Rasulullah SAW, yang disebut selalu Rasulullah SAW. Apabila mati Rasulullah SAW, meninggal Rasulullah SAW, itu musibah yang luar biasa. Telah dipraktikkan oleh perempuan ini dengan sungguh-sungguh. Kanu yuhibbuna Rasulullah SAW hubban 'aziman. Dahulu sahabat Rasulullah SAW itu menyintai Rasulullah cinta yang luar biasa. Wa nahnu bima annana lam nara Rasulullah SAW, kita berhubung tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Fa idharu hubbuna lahu sallallahu alaihi wasallam innama yakunu bittiba'ihi. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kita tampakkan karena kita tidak melihat Rasulullah SAW seperti sahabat Rasulullah SAW, yaitu dengan kita mengikuti perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Apabila seorang itu betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wasayr ala hajihi, dan kita jalan di hidayah di atas hidayah Rasulullah SAW. Wadifa'an siratihi, dan kita membela sejarahnya Rasulullah SAW. Wa nashriha bainan nas, dan kita menyebarkan yaitu sirah nabawiyah kepada manusia supaya tahu bagaimana sirat Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah SAW. Seorang tidak akan mengetahui seorang illa kecuali apabila dia tahu sejarahnya. Dan sejarah yang paling agung, yang paling harus seorang muslim mengetahui, yaitu adalah sirat Rasulullah SAW, kemudian sahabat-sahabatnya. Fahada huwal wajib alaina jami'an, ini wajib buat seorang muslim. Setiap orang muslim harus tahu tentang sejarahnya Rasulullah SAW, supaya dia menyintai Rasulullah SAW. Karena cinta kepada Rasulullah SAW itu artinya dia cinta kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah SWT, ikuti aku, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Apabila seorang mengikuti Rasulullah SAW, dia akan selamat dunia dan akhirat. Qutila minal muslimin sab'un, di peperangan Badar ini, peperangan Uhud ini telah meninggal di antara sahabat Rasulullah SAW 70. Wa qutila minal musyrikin 38. Au 37 ala khilaf riwayat. Dan orang-orang musyrikin yang meninggal 38, 39. Wa man arada an ya'rif ma jara fi hadhihi al-ma'rakah bi surah 'ammah fa alayhi an yaqra surat Al-Imran. Barang siapa menginginkan tentang hal ini, tentang Uhud, perang Uhud ini, agar dia membaca yaitu surat Al-Imran di Quran Al-Karim. Ayat 121 sampai ayat 174. Fa innaha takallamat an hadhil ma'rakah. Di surat Al-Imran ini Allah SWT telah menyebut tentang peperangan Uhud ini. Bisyabhin tafsil, yakni dengan terperinci. Wa dzakarat ba'd al-hawadith, dan disebut sama Allah SWT kejadian-kejadian di Ghazwat Uhud ini. Karena orang-orang muslimin waktu sebagian sedikit dari sahabat Rasulullah melanggar perintah Rasulullah, maka dikalahkan sama Allah SWT.
dikalahkan, dibikin pelajaran besar oleh sahabat Rasulullah SAW. Hal qatala Nabi SAW ahadan, Rasulullah SAW ini perang berkali-kali, ikut perang, memimpin perang dalam ghazawat. Hal pernah Rasulullah SAW, apakah pernah Rasulullah SAW membunuh seorang? Lahiqa bin Nabi SAW Ubay bin Khalaf min kufar Makkah. Di peperangan Uhud ini Rasulullah SAW dicari oleh seorang dari musyriki Quraisy, yaitu Ubay bin Khalaf, saudaranya Umayyah bin Khalaf. Kita telah mengetahui bahwa Umayyah bin Khalaf, kakaknya itu telah meninggal, terbunuh di Ghazwat Badrul Kubra. Nah ini adiknya Ubay bin Khalaf ini dahulu ganyang sama Rasulullah SAW luar biasa, benci sama Rasulullah SAW. Maka dia waktu di perang Uhud dicari oleh Ubay bin Khalaf untuk membunuh Rasulullah SAW. Aina Muhammad? Aina? Di mana Muhammad? La najauta in naja. Engkau Muhammad tidak selamat apabila aku selamat. Yani aku mati lebih baik. Aku tidak akan mati kecuali akan membunuhnya. Faqalu ya Rasulullah, ayatifu alaihi rajulun minna. Yani, ayo Rasulullah, orang ini mencarimu, apa bolehkah kita membunuh dia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, da'u, biarkan dia, kata Rasulullah SAW. Falamma dana minhu, waktu mendekati Rasulullah SAW Ubay itu, tanawala Rasulullah SAW al-harba min al-Harith bin Somma. Di sebelah Rasulullah ada sahabat Rasulullah yang bernama Al-Harith bin Somma. Diambil tombaknya sama Rasulullah SAW. فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطاير عنه الشعر من ظهر البعير. Waktu diambil tungkatnya itu oleh Rasulullah SAW, itu rambut-rambutnya unta itu tertayar, berterbangan. Yakni dipegang sama Rasulullah dengan kuat, dengan kekuatan yang luar biasa. Tsumma istaqbalahu, kemudian dihadapi oleh Rasulullah SAW, fata'anahu, ditusuk sama Rasulullah SAW Ubay tadi. Fiha ta'natan tadahraja minha an farasi miraran. Dia jatuh dari untanya dan dia berguling-guling berbalik berkali-kali. Faju'ila wa akhadha ala ahli Makkah, fahumila wa akhadha ila ahli Makkah. Dia diangkat oleh sahabat-sahabatnya dari musyriki Quraisy, dibawa ke orang-orangnya, kepada orang-orang musyriki Quraisy. Faqalu lahu malak. Dilihat sama orang-orang Quraisy, pukulannya itu tidak begitu lukanya itu tidak begitu parah. Malah, kenapa ente ini kok luar biasa? Yakni yata'allam, yakni sakitnya itu luar biasa, tidak bisa ditahan oleh dia. Faqala qatalani wallahi Muhammad. Muhammad telah membunuh aku. Wallahi, demi Allah. Faqala lahu zahaba wallahi fuadak. Yani engkau licik, engkau jaban. Bagaimana engkau berbuat demikian? Yani hilang keberanianmu, hatimu, kau tidak kuat gitu kau ini. Wallahi in bika min ba's, katanya teman-teman, engkau tidak apa-apa sama sekali. Faqala innahu qad qala li fi Makkah. Dia bilang, dia Muhammad ini sudah janji sama aku di Makkah. Sudah bilang sama aku di Makkah, ana aqtulak, aku akan membunuhmu. Fawallahi qatalani, sungguh dia telah membunuh aku. Famata fi tariqi, dia meninggal dunia di perjalanan. Wa fi Makkah, ini ceritanya demikian. Di Makkah, qala Ubay bin Khalaf bin Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW dia mengatakan, ana aqtulak. Ubay bin Khalaf mengatakan, aku akan membunuhmu wahai Muhammad. Aku yang akan membunuhmu, kata Rasulullah SAW. Mereka dahulu takut dengan omongannya Rasulullah SAW ini. Dia tahu bahwa Rasulullah seorang yang baik, yang hebat. Maka waktu mengatakan dia demikian, Rasulullah SAW, Ubay bin Khalaf itu yakin bahwa dia akan dibunuh oleh Rasulullah SAW. Dia akan mati di tangannya Rasulullah SAW. Faqala, di Makkah dia mengatakan, ana aqtulak, wallahi qatalani. Disebut, ya Muhammad, indi farasun. Wahai Muhammad, dia mengecek Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, saya punya kuda. Kudaku ini farasun u'allifu kulla yawm aqtuluka alaih. Saya telah memberi makanan setiap hari untuk membunuhmu. Dengan kudaku itu aku akan membunuhmu. Fakana Nabi SAW yaqulu lahu, dijawab oleh Rasulullah SAW,
kepadanya, bal ana qatiluka, aku yang akan membunuhmu. Aku yang akan membunuhmu. Waqa'a ma akhbara bihi Nabi SAW, yang terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu yang benar. Dibunuh oleh Rasulullah SAW Ubay ini. Wa qatala aduwallah Ubay bin Khalaf. Dia telah membunuh musuh Allah SWT yaitu Ubay bin Khalaf Rasulullah SAW. Ini adalah pembunuhan Rasulullah terawal dan terakhir. Rasulullah tidak pernah membunuh seorang kecuali Ubay bin Khalaf. Pada isya'at qadran Nabi SAW tawaqqafa al-musyrikin al-qital wa tawaqqafa al-muslimun. Yani Rasulullah SAW walaupun dia ikut perang, memimpin perang berkali-kali, mungkin ada 27 kali, tidak pernah membunuh Rasulullah SAW kecuali Ubay bin Khalaf ini. Bahwa Rasulullah SAW seperti yang saya katakan sebelum itu, bahwa syuja'an Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling berani. Tidak ada manusia lebih berani dari Rasulullah SAW. Kita akan mempelajari nanti akan menyebut keberanian Rasulullah SAW di Ghazwat Hunain. Bagaimana beraninya Rasulullah SAW. Wabada isya'at, setelah Rasulullah SAW dikabarkan bahwa dia telah terbunuh, tawaqqafal musyrikuna 'anil qital wa tawaqqafal muslimun. Orang-orang musyrikin berhenti dan orang-orang muslimun juga berhenti dari peperangan karena Rasulullah sudah meninggal. Pemimpinnya orang-orang muslimin sudah meninggal. Apa yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin itu? Itu yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Padahal apabila orang-orang musyrikin ini tidak berhenti dan mereka pergi ke kota Madinah, akan dipegang kota Madinah itu dengan mudah oleh orang-orang musyrikin. Tapi tidak sampai ke situ pikiran mereka. Disebut di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim faedah dari Ghazwat Uhud ini. Di sini disebut mulakhas ma'rakat Uhud, yakni kita orang sudah pelajari tentang masalah Uhud itu. Disebut hal yusalla 'ala syahid. Kemudian di sini disebut salah satu dia disebut lamma ishtadal qital. Qat 12 qatala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Mukhairik. Salah satu orang yang ikut serta dari orang-orang Yahudi. Nah, satu orang bernama Mukhairik perang bersama Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam agama Islam dan dia mengikut. Mukhairik ini kaya raya orangnya. Dia semua hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang muslimin. Dia berserta perang di situ. Wahwa Yahudi Aslam, seorang Yahudi Aslam. Wa qatala ma'an Nabi SAW, dia perang bersama Rasulullah SAW. Wa kana Nabi SAW yaqul, meninggal ini syahid sebab Mukhairik ini dalam peperangan ini. Dahulu Rasulullah SAW bersabda, Mukhairik khairu Yahud. Mukhairik ini adalah orang terhebat di antara orang-orang Yahudi. Kemudian disebut di sini hal yusalla 'ala syahid. Sebelum ini seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Qais ibn Thabit, dia julukannya Usairim ini dari Bani Abd Ashhal. Bani Abdul Ashhal ini dari Al-Aus bil Ansar. Wa Usairim ini dari Bani Ashhal yang satu-satunya tidak masuk ke dalam agama Islam. Waktu masuk Sa'ad bin Mu'adz kepala mereka dan Usaid bin Hubair pemimpin Bani Ashhal, waktu masuk ke dalam agama Islam, semua Bani Ashhal masuk ke dalam agama Islam kecuali Usairim ini. Dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Tapi Usairim ini tidak pernah mengganggu Rasulullah SAW, tidak pernah mengganggu orang-orang muslimin. Kemudian waktu tiba ma'rakat Ghazwah Badrul Kubra, dia tidak ikut. Waktu tiba perang Uhud, dia pergi ke Rasulullah SAW. Mukhairik ini sendirian. Tidak ada yang tahu. Kabilahnya dia tidak tahu Mukhairik ini kalau pergi Rasulullah SAW. Aslam dia di mukanya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aslamu am uharib. Aku masuk Islam dulu, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa aku terjun ke lapangan perang?
Karena Rasulullah SAW bilang, tasyahad awalan, mesti engkau mengatakan 2 kalimat syahadat, kemudian peranglah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia pergi ke medan perang. Tidak ada satupun yang tahu. Kabilahnya tidak tahu kalau ini masuk ke dalam agama Islam. Kecuali Rasulullah SAW dan Allah SWT. Allah SWT yang bersaksi dan Rasulullah SAW. Dalam peperangan ini dia berperang bersama orang-orang muslimin, meninggal dunia dia. Sebelum dia meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, lihatlah siapa yang meninggal di antara orang-orang muslimin. Banu Ashhal, kabilahnya Mukhairik ini, cari orang-orang yang dari Banu Ashhal yang mati syahid. Di antaranya Mukhairik ini, di tengah-tengah mereka, di sakaratul maut, belum mati. Rasulullah SAW kabilahnya, yaitu Bani Ashhal, tanya Mukhairik, ini perang untuk siapa? Heran mereka sebab dia tahu bahwa mereka tahu bahwa Mukhairik itu kafir. Dia bilang, fisabilillah, aku merang untuk Allah SWT. Aku berperang dan kalian melihat saya ini untuk aku berjihad di jalan Allah SWT. Meninggal dia. Datang sahabat-sahabatnya dari Bani Abdul Ashhal ini ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita telah mendapatkan tubuhnya Mukhairik. Tubuhnya siapa? Usairim. Usairim ini telah meninggal dan dia mengatakan bahwa dia berperang demi Allah SWT. Sadaq, katanya Rasulullah, benar omongannya. Katanya Rasulullah, katanya sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Dia mati syahid, di mana dia, tempatnya itu di mana? Di surga, katanya Rasulullah SAW. Huwa fil jannati, kata Rasulullah. Dijawab oleh sahabat-sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Dia di surga, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku sama sekali, belum pernah sholat sama sekali. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, pergi ke lapangan perang, ke medan perang, berperang, meninggal dunia syahid. Bagaimana? Ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujira katsira. Dia telah berbuat sedikit, tapi dia dapat pahala yang besar. Karena dia waktu mengatakan kepada Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betul-betul dia itu diucapkan sama Usair ini dari hatinya yang tulus. Dengan hatinya yang tulus. Maka ini adalah saksi dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dikasih kabar dia sama Allah SWT bahwa Usair ini fil jannah. Usair ini di surga. Ini kisahnya Usair ini. Hal yusalla 'ala syahid. Apakah syahid ini disolati? Apa tidak disolati? Langsung dikubur. Al-masyhur inna ahlal ilm bal syibh mutawatir, yakni kebanyakan ulama paling banyak ulama mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada Uhud, bahwa kejadian perang Uhud ini yang menggugur 70 ini diantaranya pamannya Hamzah dan Abdullah ibni Jahash itu telah tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Dikubur dalam pakaiannya, dikubur dia sama pakaiannya itu saja, tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Karena syahid la yusalla alaih, syahid tidak disolati. Wa inna kaffanahum fi thiyabihim. Rasulullah yang diperbuat oleh Rasulullah SAW bahwa syuhada ini dikafan dengan baju-baju mereka. Illa man yujad lahu thawb, kecuali orang yang tidak mempunyai thawb seperti Mus'ab bin Umair. Fakafana bi ghairihi ka Mus'ab bin Umair wa Hamzah. Rasulullah SAW waktu melihat Mus'ab bin Umair, kisahnya Mus'ab bin Umair saya berapa kali ceritakan tentang Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah SAW ini. Dia adalah orang yang paling kaya di antara Quraisy. Ibunya yang paling kaya. Ibunya punya anak banyak, tapi yang paling dicintai ini Mus'ab bin Umair. Adalah seorang pemuda yang paling ganteng di Makkah. Waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, pertama-tama orang yang masuk Islam di antaranya Mus'ab bin Umair.
Maka ibunya marah luar biasa. Waktu tahu ibunya kalau dia masuk ke dalam agama Islam diusir oleh ibunya. Dan dia tidak membawa kecuali saubu, pakaiannya ini satu itu, tak punya apa-apa lagi. Padahal dahulu Mus'ab bin Umair ini pakaiannya tidak ada rapi seperti Mus'ab bin Umair. Yang paling bersih, pakaiannya yang paling bagus, minyak wanginya yang paling, orang semua tahu di Makkah semua bahwa dia pemuda yang mana setiap gadis di Makkah ingin mengawini Mus'ab bin Umair. Ditinggal itu semua dunianya, dia ikut serta bersama Rasulullah SAW, aman bi Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah SAW beliau melihat di Makkah, waktu ketika di Makkah belum hijrah, sebab Mus'ab bin Umair ini Bani Abdiddar Al-Abdari, dia adalah minal muhajirin. Waktu Rasulullah SAW bila datang Mus'ab bin Umair dari jauh, itu kepalanya Rasulullah ditundukkan ke bawah. Saya kesiannya sama Mus'ab bin Umair. Dan dia mengatakan, inilah orang yang menjual dunianya demi akhiratnya, kata Rasulullah. Di perang Uhud, Rasulullah memberi bendera kepada Mus'ab bin Umair sebagai panglimanya al-muhajirin. Dibunuh dia oleh Ibn Qami'ah. Dibunuh oleh Ibn Qami'ah. Mata syahidan Mus'ab bin Umair. Waktu mau dikafan, tidak ada bajunya, thawbnya itu tidak cukup. Apabila diangkat ke atas, kakinya tampak. Apabila bajunya itu diseret ke bawah, kepalanya tampak. Maka diambil oleh Rasulullah SAW al-adhkhar. Al-adhkhar itu di Saudi banyak, di padang pasir, itu yaitu rumput-rumput yang baunya wangi. Diambil sama Rasulullah SAW, ditaruh di kakinya, ditutupi dengan al-adhkhar ini kakinya, dikubur. Di situ Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini istrinya bernama Hamna binti Jahsh, yaitu saudaranya Zainab binti Jahsh. Istrinya Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsh, ini saudaranya Hamna, istrinya Mus'ab bin Umair. Waktu Hamna itu tanya tentang orang-orang yang meninggal di antara orang-orang muslimin, dikasih kabar oleh orang-orang muslimin bahwa pamanmu telah meninggal, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, khalnya dia telah meninggal. Dia bilang, rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu, begitu. Saudaramu Abdullah bin Jahsh telah meninggal dalam peperangan ini. Ya juga dia mengatakan demikian. Waktu dikasih kabar bahwa suamimu meninggal, Mus'ab bin Umair, jerit dia. Katanya Rasulullah SAW, seorang perempuan itu apabila diberi kabar tentang suaminya, seperti gunung itu rubuh, tidak bisa bertahan. Waktu disebut pamannya, dia masih sabar. Waktu dibilang saudaranya, masih sabar. Waktu dibilang suaminya, dia tidak tahan. Ini ceritanya di Ghazwat Badr Uhud. Disebut di sini ya'tuna yaumul qiyamah, orang-orang yang meninggal syahid di mana di Ghazwat Uhud ini. Dan hadis Rasulullah SAW di Sahih Al-Bukhari panjang. Di antaranya Rasulullah SAW berkata tentang orang-orang yang meninggal, yakni syuhada Uhud ini, ya'tuna yaumul qiyamah al-jurh yathqabu daman. Nanti hari kiamat, orang-orang yang meninggal dunia syuhada ini di Ghazwat Uhud ini mengeluarkan darah segar. Darah merah seperti darah-darahnya manusia yang biasa. Launu dam, warnanya darah. Warihu rih misik, kata Rasulullah. Tetapi baunya misik. Ini adalah diriwayatkan oleh akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, yakni hadis muttafaqun alaih. Qala Abdurrahman bin Auf kan salah satu yang ikut perang Uhud, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu, dan dia dari 10 yang mubasysyirin bil jannah, yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf. Dan dia dari muhajirin. Utila Mus'ab bin Umair, dia berkata, Abdurrahman bin Auf berkata, sebab dia menyaksikan kematian Mus'ab bin Umair.
Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Telah terbunuh, telah gugur Mus'ab bin Umair dan dia lebih baik dari aku, kata Abdurrahman bin Auf. Wa kufina fi burdin, dan dia dikubur di kafan dengan pakaiannya yang dipakai oleh dia. Fa in ghutiya ra'sahu badat rijlahu, so yang saya katakan, apabila ditutupi kakinya, kepalanya nampak. Sebaliknya juga. Wa in ghutiyat rijlahu bada ra'sahu wa anzala ra'sahu wa sara yabki. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini menundukkan kepalanya dan dia menangis. Ini ceritanya demikian. Abdurrahman bin Auf ini setelah meninggal Rasulullah SAW dan setelah wafat Rasulullah, dia pernah puasa hari Senin, hari Kamis. Bukan pernah, yakni sering. Kalau hari Senin, hari Kamis dia puasa. Pada suatu hari waktu dia mau makan sudah buka, dia hidangkan kepadanya di depannya makanan. Sudah berubah, umat Islam waktu itu sudah menguasai banyak dunia di zaman Umar bin Khattab. Sepertiga dunia ini dipegang sama orang-orang muslimin waktu itu. Al-Furus kalah, Daulat Al-Furus hancur. Daulat Rum sudah kalah berkali-kali. Sampai ke India dan Pakistan dan Cina waktu itu usut al-Islam. Keadaan umat Islam waktu itu sudah enak, bukan seperti dahulu makan kurma gitu toh. Kemudian dihidangkan oleh orang-orang makanan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia puasa waktu sudah azan. Waktu dilihat sama Abdurrahman bin Auf makanan yang begitu lezat, dia mengatakan omongan tadi. Kemudian dia menangis. Dia itu disebut bahwa Mus'ab bin Umair qutila syahidan wa huwa khairun minni. Dia lebih baik dari aku. Dahulu dia kaya, disebut luar biasa kayanya. Kemudian ditinggalkan itu semua demi akhirat, demi Allah SWT. Tidak pernah makan enak, tidak pernah pakai pakaian enak, tidak pernah mendapatkan ghanimah. Ghanimah, rampasan perang belum pernah diterima oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian untuk ingat itu Abdurrahman bin Auf, dia menangis. Tidak bisa makan tadi, ambillah makanan ini, ambil. Bawaan sudah tidak mau makan. Ini ceritanya Abdurrahman bin Auf waktu dia melihat Mus'ab bin Umair tadi. Wasahih fi syuhada, dan yang sahih dalam syuhada ini bagaimana dimandi atau tidak. Anna shalah alaihim jaizah, boleh dia disolati, yang boleh dia tidak disolati. Wa hakadha kana fa'ala Nabi SAW. Demikianlah dahulu perbuatan Rasulullah SAW. Kadang-kadang disolati, kadang-kadang enggak. Ahyanan yusalli ala ba'd syuhada wa ahyanan yatruk sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang disolati sama Rasulullah SAW, kadang-kadang dibiarkan sama Rasulullah kubur tanpa disolati. Karena orang-orang syahid itu lain dengan yang orang-orang biasa. Dia diterima sama Allah SWT fil jannah apabila dia betul hati-hatinya itu mukhlis jihad kepada Allah SWT, dijamin masuk surga. Kecuali dain, katanya Rasulullah SAW, dimasukkan tanpa hisab. Kecuali utang, apabila dia punya utang harus dibayar dulu. Semua dosa-dosanya diampuni kecuali dain, kecuali utang. Maka dari itu seorang muslim jangan diremehkan utang. Apalagi kalau seorang berhutang itu dia punya rasa di hatinya bahwa saya tidak akan bayar. Kalau dia mengatakan saya akan bayar tapi saya tidak mampu, mungkin dimaafkan sama Allah SWT. Betul-betul dia akan bayar tapi tidak punya dia. Tapi kalau dia sengaja itu sama Allah SWT, dipinggirkan. Seperti main sepak bola cadangan. Dicadangkan tidak masuk surga, dia di pintunya surga. Sampai hutang itu dilunasi baru dia masuk surga. Kalau enggak. Dalam faedah dari Ghazwat Uhud ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, banyak sekali. Ini diantaranya faedah-faedah dari Ghazwat Uhud ini.
ta'riful muslimin akibatul maksiyah. Seorang berbuat maksiat itu akibatnya demikian. Maksiat apa yang di sini yang terjadi kepada sahabat Rasulullah, yaitu melanggar perintah Rasulullah SAW. Wa syu'um irtikabin nahyi lima waqa'a min tarkir rumah mauqifuhum alladhi amarahum Rasulullah SAW alla yabrahu, yaitu bahwa Rasulullah sudah wanti-wanti dengan orang-orang sekelompok sahabat Rasulullah SAW, jumlahnya 50, yang menjaga gunung Ar-Rumah. Rasulullah SAW wanti-wanti, jangan ditinggalkan tempat ini, menang atau kalah, tidak boleh. Mereka melanggar. Tinggal 7 saja di antara sahabat Rasulullah, kullu min ansar, semuanya di golongan Ansar. Maka ketika sebelum itu Allah SWT memenangkan orang-orang muslimin dalam peperangan ini, kemudian sebaliknya diberikan sama Allah kekalahan yang pahit. Sanian inna adat Rasul antum tala wa taqula al-aqibah fi nihayah. Biasanya min sunnatillah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu pertama kali diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi terakhir dia orang yang menang. Terakhir dia orang yang menang. Kalau bila kita mempelajari sejarah Rasulullah, begitulah. Dalam peperangan ini bagaimana Rasulullah SAW terluka, Rasulullah SAW yakni dalam keadaan seperti itu. Itu adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Rasulnya tanpa perang. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan begitulah dunia. Dunia itu ada kesusahan, ada kesenangan. Wal hikmah fi dzalika annahum law tasaru da'iman la dakhala fil mu'minina man laysa minhum. Apabila seorang muslim ini dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala menang terus, nanti akan masuk orang-orang bukan mukmin masuk. Bilang saya muslim, saya orang muslim, supaya dia mendapatkan ghanimah, akan dimenangkan. Siapa orang muslim akan dimenangkan. Maka mereka masuk bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagian. Maka kadang-kadang orang-orang muslim dikalahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam peperangannya. Walam yatamayyiz as-shadiq min ghairihi. Apabila dimenangkan terus, itu tidak tahu mana yang benar, yang jiwanya yang mukmin betul atau dia itu munafik. Tidak bisa orang yang tahu. Walau kasaru daiman lamma yahsul al-maqsud al-ba'tha. Apabila dikalahkan terus orang-orang muslimin ini, itu bukan maksud Allah SWT mengutus rasul-rasulnya. Karena Allah SWT pertama kali diuji rasul-rasulnya itu, terakhir dimenangkan mereka itu, ditampakkan di dunia. Seperti Rasulullah SAW, tidaklah meninggal Rasulullah SAW kecuali dunia ini. Waktu meninggal Rasulullah SAW, Jaziratul Arab ini semua dipegang di tangannya Rasulullah SAW. Tidak ada Nabi waktu meninggal mendapatkan karunia dari Allah SWT seperti Rasulullah SAW. Kita telah mengetahui Musa alaihissalam, wa min ulil azmi minar rusul, salah satu dari 5 ulil azmi minar rusul, Musa alaihissalam. Allah SWT memujinya, karena indallah wajihah Musa. Itu waktu dia mati, dia sendirian, tidak ada yang menolong dia waktu itu. Musa mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ayo kita memerangi orang-orang kafir-kafir di Palestina. Di situ ada raja yang zalim. Mereka mengatakan, pergilah wahai Musa sendirian nanti sama Tuhanku, sama Tuhanmu. Kita duduk di sini, kita tidak mau ikut serta perang bersamamu. Diuji sama Allah SWT. Rasulullah SAW tidak lebih dari 50 tahun meninggal dunia, kecuali dunia dipegang oleh orang muslimin di zaman Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, zaman Utsman. Bisa dikatakan seperti di Amerika belum ada waktu itu, belum ditemukan Amerika. Eropa sampai ke Mersilia, Prancis ini dipegang sama orang muslim. Austria sudah di pintu-pintu Vienna, ibu kota Austria, sudah hampir dipegang sama orang-orang muslimin yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi waktu itu. Wahakala, insyaallah pada pengajian yang akan datang saya akan lanjutkan tentang masalah
yang lain. Ini di sini sudah habis, yaitu Ghazwat Uhud. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.